Podcast Suka-Suka, suara kami, suara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bu Rosida. Mohon maaf telah mengganggu waktunya dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast pada kali ini, Bu. Iya, saya yang minta maaf, harusnya hari kapan hari itu ya? Eh, Hari Sabtu waktu itu saya nemenin Konsulat Jenderal Australia ke acara di Ledok. Eh, ada pasar lumpur, kegiatan di Ledok. Ya udah, terus mungkin pulangnya mungkin kecapean ya, jadi badan saya nggak enak, jadi saya katakan udah diundur aja dulu acara. Nah, untuk Iya, iya. kegiatan Bu Rosida pada minggu ini bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini lumayan ya, tidak begitu sibuk karena sedang UTS ya. Iya, sedang PSB. Nah, untuk kegiatan pada minggu-minggu akhir ini Bu Rosida kegiatannya apa saja nih? eh Kayaknya nggak ini banget ya. Kemarin paling ngajar di kelas, cuman kemarin itu sebelum mulai semester kelasnya memang terlalu banyak menurut saya. Terlalu banyak. Akhirnya saya minta Pak Heri untuk mengkat dan memberikan ke dosen yang lain. Ya, jadi sekarang lumayan lah, tidak terlalu ini ya. Sekarang baru-baru kemarin saya ikut kelas di Bangkok, tapi online, tentang peace and conflict transformation gitu. Ya, jadi itu untuk para dosen. Jadi dosen yang mengasuh mata kuliah yang berkaitan tentang konflik. Itu cuman karena bukan cuma dosen, tapi siapapun pemerhati atau yang bergerak dalam organisasi yang fokusnya tentang konflik begitu. Jadi mereka ikut. Ada beberapa kayak dari Myanmar. Itu Myanmar sedih sekali. Itu ketika dia mau ngomong gitu ya, itu mic-nya mati. Jadi kami kira oh jangan-jangan ini sabotase nih karena dia mau ngomong gitu ya. Jadi mic-nya mati gitu, dua orang. Terus ada dari Filipina, ada dari Thailand, terus Vietnam ada juga, dan Indonesia. Oh, jadi itu Itu tingkat jadi ASEAN gitu. iya, ASEAN. Saya sih ngambil itu ya, ngambil kelas itu karena 2 minggu kemarin itu kelasnya. Saya pikir ya memang di kita tidak ada kelas konflik ya, yang khusus tentang konflik. Tapi salah satunya itu kan kita punya mata kuliah masalah-masalah sosial gitu. Nah, jadi saya pikir oh ya kelasnya bahan-bahan dari situ, cerita-cerita teman-teman itu ya. Iya. Karena salah satu teori masalah sosial itu kan salah satunya konflik, itu teori konflik. Nah, konflik yang menyebabkan masalah-masalah sosial. Jadi saya pikir oke, saya ikut itu aja gitu. Alhamdulillah kelasnya sudah selesai. Ya, 2 minggu kemarin lumayan agak susah juga karena harus bagi-bagi waktu ya. Kelasnya dari pagi jam 9 sampai jam 1 siang. Selama 2 minggu. Gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai saja gitu untuk podcast kali ini. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Widyatama dari Departemen Komunikasi Visual bidang Kominfo, Himpunan Mahasiswa Sosiologi tahun 2022 Kabinet Eksekutif. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya podcast pada kali ini.
pada podcast kali ini mengangkat tema yaitu melawan insecure. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali orang-orang atau utamanya mahasiswa yang mengalami ketidakpercayaan diri dan jiwa yang kurang berani serta tegas dalam memulai suatu hal, baik dalam dirinya maupun untuk orang lain. Nah, hal ini dapat menghambat perkembangan pada mahasiswa tersebut atau orang-orang tersebut. Nah, istilah ketidakpercayaan diri tersebut biasa disebut dengan insecure. Nah, untuk Bu Resnida sendiri mengenai insecure, bagaimanakah Bu cara untuk percaya diri, utamanya pada mahasiswa gitu? Hmm, hmm. Eh, ya betul. Jadi kalau dilihat insecure itu kan rasa apa namanya eh, rasa melihat bahwa diri sendiri itu memiliki nilai yang lebih rendah gitu ya. Jadi apa itu emosi yang ada pada diri kita yang kita menilai bahwa diri kita itu rendah, lebih rendah daripada orang lain gitu kan. Nah, sebenarnya sih ada beberapa hal gitu ya kalau boleh dikatakan. Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa orang merasa insecure, merasa tidak nyaman gitu, merasa terabaikan gitu ya. Di antaranya eh, karena pertemanan. Kan kadang mahasiswa suka banget ya membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain gitu ya, bahkan dengan temannya sendiri. Ya wajar sebenarnya karena usia-usia kalian itu kan masih pengen eksistensi diri ya, pengen pengen dilihat gitu ya, pengen dilihat oleh sekeliling gitu. Jadi ada apa jadi karena faktor pertemanan itu juga bisa menyebabkan kita menjadi insecure. Lalu kemudian prestasi belajar, merasa IPK ini IPK kurang, nilainya kok cuma segini, mulai deh muncul kan rasa-rasa insecure, membanding-banding. Saya sering tuh banyak terima dari mahasiswa, Bu, nilai saya kok cuman segini, si itu Bu ngerjain tugasnya tuh gini-gini gitu, kok nilainya bisa lebih banyak, seringnya begitu Iya, kan. Jadi apa insecure juga bisa disebabkan karena prestasi belajar. Lalu kemudian bisa juga karena merasa tidak dipahami orang tua, gitu kan. Nah, eh, ya bisa dipahami sih karena kan orang tua zamannya kapan, anak sekarang zamannya kapan gitu ya. Jadinya kan ya, muncul deh rasa-rasa bahwa oh ini nggak paham nih saya maunya kayak apa, orang tua nggak ngerti keinginan saya apa, akhirnya muncul rasa tidak nyaman itu, tidak diterima gitu ya. Nah, eh sebenarnya kalau boleh oh ya hari ini adalah hari Mental Health Internasional. Jadi 10 Oktober itu bertepatan dengan hari Mental Health gitu ya. Nah, jadi ini pas banget nih kalau kita bicara salah satu isunya itu tentang insecure. Gitu, karena itu berkaitan juga dengan ini ya, dengan jiwa kita ya, jiwa kita. Nah, um, um, rasanya sebenarnya kalau apa ya, kalau saya boleh katakan, saya menjadi seperti sekarang ini pasti tidak serta merta kan. Saya pasti ada di posisi kalian juga gitu. Yang kuliah semester 1, semester 2,
sampai kemudian selesai. Nah, itu kan tahap-tahap di mana saya berusaha untuk mengembangkan diri, misalnya gitu. Ya. Nah, jadi bagi kalian mahasiswa yang baru masuk, apalagi yang baru nih, anak yang maba gitu ya, yang semester 1, eh, jauh dari kampung, masuk ke lingkungan yang baru, gitu ya, masuk ke lingkungan yang baru. Halo, dengar saya nggak? Terdengar Bu suaranya. Ya, oke. Masuk ke lingkungan yang baru, mulai merasa tidak nyaman, ketemu dengan orang-orang baru yang kita belum kenal, mulai tidak nyaman. Nah, mulai muncul insecure. Nah, disitulah sebenarnya bagaimana seorang mahasiswa itu mulai menyiapkan atau mengembangkan self esteem atau kepercayaan diri, gitu ya. Jadi mana caranya? Nah, itu coba deh bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada di kampus kan, karena dengan begitu maba-maba ini, mahasiswa-mahasiswa baru atau kakak-kakak kelas maba mau semester 3, semester 5, semester 7 gitu ya. Nah, itu kan bergabung dengan kelompok tertentu, mulai tahu perkembangan. Jadi bukan melulu tentang buku, textbook, pekerjaan rumah atau pekerjaan-pekerjaan di kampus, tapi menemukan dunia baru yang lain. Gitu. Nah, di situ kita mulai mengembangkan yang namanya kepercayaan diri. Kenapa? Karena kita jadi tahu banyak hal, gitu ya. Jadi untuk bagus kalau ikut ya kegiatan-kegiatan yang ada sehingga memunculkan rasa percaya diri. Kita cekungkan rasa percaya diri. Kemudian memberikan penghargaan pada diri sendiri. Memberikan penghargaan. Jadi gini, kita tuh suka banget ya, mengingat apa-apa yang menyakiti kita, walaupun itu misalnya kecil gitu ya. Tapi kita jarang sekali mau menghargai diri kita, gitu ya. Jarang sekali mau. Padahal coba deh sekali-kali misalnya dapat misalnya nih dapat ada tugas terus dapat nilainya bagus, nah beri penghargaan pada diri sendiri gitu. Jadi misalnya apa yang penghargaan bagi diri sendiri, kalau saya makan sih kalau saya makan, jadi misalnya apa gitu ya, hari ini saya berhasil mengerjakan satu tugas ya. Biasanya sih kalau dosen pasti bikin tulisan atau apa gitu ya. Nah, saya langsung kasih penghargaan bagi diri, apa, masak yang enak misalnya, atau beli es krim misalnya. Nah, itu untuk memberi penghargaan pada diri. Nah, bagaimana mungkin kita menghargai orang lain kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri? Ya, ketika kita tidak menghargai diri, maka efek negatif itu akan ada di kita, gitu, akan tertanam sehingga di kepala kita tuh negatif mulu, gitu kan? Nah, jadi itu cobalah untuk ikut kegiatan-kegiatan yang ada baik di dalam kampus maupun di luar kampus sehingga Anda punya perspektif-perspektif yang banyak. Dengan begitu, maka itu akan memunculkan rasa percaya diri. Yang kedua, beri penghargaan pada diri.
ya, beri penghargaan pada diri, sehingga pemikiran-pemikiran negatif yang bisa membuat kita merasa rendah diri itu sedikit demi sedikit bisa dikurangi. Gitu. Iya, Itu ya Arif. jadi yang telah disampaikan oleh Bu Rosida tadi bahwasanya insecure itu bisa datang dari beberapa hal. Yang pertama adalah karena pertemanan, ketika kita membanding-bandingkan kita dengan diri orang lain. Kemudian ketika kita menganggap kurang berprestasi atau kurang memiliki sesuatu yang lebih di depan orang lain. Kemudian faktor yang ketiga adalah kurangnya perhatian dari keluarga. Nah, tadi juga dijelaskan bahwasanya menurut Bu Rosida ada beberapa tips untuk meningkatkan rasa percaya diri, yaitu yang pertama adalah bergabung dengan kelompok-kelompok di luar pembelajaran yang dapat untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua adalah eh, itu memberi penghargaan pada diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagaimanakah cara untuk melawan pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri mahasiswa, utamanya untuk melawan pemikiran insecure pada diri mahasiswa gitu. Bagaimana cara mengatasi insecure pada diri mahasiswa ya? Eh, Susah memang ya, karena itu nggak bisa instan, itu harus pelan-pelan, ya kan? Pelan. Kalau boleh dikatakan, sebenarnya kan itu terbentuk dari sudah mulai dari kecil ya, ketika masih bersama keluarga, gitu kan? Ketika bersama keluarga, bagaimana keluarga yang mendukung, begitu kan? Ketika keluarga mendukung kegiatan, mendukung apa yang dilakukan oleh anak sepanjang itu positif, gitu. Nah, itu kan sudah memunculkan percaya diri, self esteem, gitu ya, self esteem yang percaya diri yang kebalikan dari insecure atau tidak nyaman itu tadi ya, tidak percaya diri. Gitu kan. Nah, itu kan dari keluarga. Saya misalnya ya, saya untuk jadi seperti sekarang, yang mungkin di mata kalian itu saya itu percaya diri, mungkin gitu kan, untuk ya kalau nggak mungkin dong saya diundang di acara ini untuk berbicara tentang insecure gitu kan. Nah, saya misalnya keluarga sangat mensupport ya. Kalau bicara dari TK, waktu taman kanak-kanak, bagaimana saya ikut kegiatan, misalnya menari, gerak jalan, dan itu keluarga mensupport. Supportnya seperti apa? Ya nganterin ke tempat acara, nah, misalnya seperti itu. SD ikut cerdas cermat, misalnya dulu ada acara cerdas cermat antar sekolah kecamatan. Nah, seperti itu, lomba pidato, seperti itu. Nah, keluarga mendukung. Nah, itu kan jadi TK, SD, SMP, dan sampai kuliah. Dukungan keluarga itu sangat penting. Ya, anak tidak akan bisa bergerak sendiri kalau dia dibiarkan sendiri tanpa ada support dari luar. Siapa support dari luar? Support dari luar adalah support dari luar artinya support dari luar diri si anak, gitu ya. Siapa support dari luar diri si anak? Keluarga dan lingkungan, keluarga maupun pertemanan, gitu. Nah, jadi kalau itu mensupport, maka insya Allah ya sedikit demi sedikit self esteem atau kepercayaan diri si anak itu akan muncul. Dia akan berani menyampaikan pendapatnya tentang sesuatu. Dia akan berani menanyakan sesuatu yang dia tidak paham.
Dan itu adalah ciri-ciri anak yang pintar. Pintar dalam artian peduli lingkungan, peduli gitu. Jadi ketika dia melihat sesuatu yang ini, dia langsung bertanya, kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia percaya lingkungannya akan menjawab pertanyaannya. Kenapa dia percaya begitu? Karena sebelumnya, sebelumnya keluarganya mensupport dia, gitu, mensupport dengan ketika dia bertanya ini dijawab, ketika dia bertanya ini dijawab. Nah, itu bentuk support keluarga. Coba kalau misalnya si anak bertanya lalu pertanyaan kamu ini nanya mulu, nah, misalnya itu kan sudah membuat kepercayaan diri si anak turun ya. Nah, disitulah insecure akan muncul. Jadi sebenarnya itu harus sudah dimulai dari keluarga, dari kecil. Tapi tidak berarti di usia kalian sekarang yang remaja ini insecure itu tidak bisa dihilangkan, bukan begitu. Sepanjang kalian punya support dari mana? Support dari lingkungan, gitu ya, support dari lingkungan. Saya bayangkan ya, tidak semua dari kalian itu berasal dari Jember. Banyak dari kalian yang berasal dari luar Jember, yang artinya jauh dari keluarga. Ya, gitu ya. Nah, ketika jauh dari keluarga, siapa support system? Siapa support system yang mendukung kalian? Teman-teman, dosen. Nah, itulah yang bisa menjadi tempat bagi kalian untuk mulai memunculkan rasa percaya diri itu. Mulai belajar untuk itu. Nah, salah satunya teman-teman itu siapa? Bisa jadi teman di perkuliahan, bisa jadi teman di organisasi. Gitu. Jadikan temanmu itu sebagai teman diskusi. Jadi, nah, mulailah self-esteemmu itu muncul gitu. Jadi yang dikatakan Bu Rosida tadi bahwasanya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa insecure. Itu yang pertama adalah mendapatkan support dari keluarga, yaitu di mana keluarga adalah agen pertama yang di mana itu langsung berhubungan dengan orang tersebut atau utamanya mahasiswa. Yang kemudian adalah pertemanan, kita mengikuti sebuah pertemanan ataupun kelompok tertentu yang dapat meningkatkan kepercayaan diri pada diri kita. Nah, kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah, kan terkadang Bu ada mahasiswa yang kurang semangat itu pada orang terdekat seperti keluarga, teman, atau bahkan beberapa dosen. Nah, bagaimana Bu cara kita menjelaskan pada orang lain bahwasanya perkataan yang mereka katakan pada diri kita itu menyakiti perasaan kita gitu Bu. Sehingga ketika kita susah ya. Susah ya. Ya, itu menyakiti diri kita. Emang karena kita ada rasa pakewuh untuk bicara kepada orang yang apalagi yang lebih tua dari kita, untuk mengatakan bahwa apa yang Bapak katakan itu menyakiti. Gitu ya, agak ya. Saya juga susah itu gimana ya, tapi bagi saya sih, jadikan itu sebagai cambuk bagi kita. Dulu ya, waktu saya S1 tuh pernah tuh ada dosen, jadi ketika mau masuk, waktu itu kemana ya, kalau nggak salah saya ke Bangkok, waktu itu saya ke Bangkok, selesai S1, saya ke Bangkok, lalu saya minta rekomendasi dari satu dosen yang saya percaya, saya suka banget dengan dosen itu, saya senang pemikirannya, dia sama Bapak itu. Lalu saya mau melamar untuk ikut program di Thailand. Saya bilang tuh sama si Bapak, Pak,
boleh minta rekomendasi nggak? Saya tuh belum ya, saya belum menjelaskan. Saya belum menjelaskan eh, apa namanya, kenapa saya minta rekomendasi dari beliau. Beliaunya udah bilang gini, untuk apa? Mau ikut partai politik? Dikira ikut parpol gitu. Gitu ya. Jadi saya kaget, belum lagi dikasih tahu alasannya apa, tapi beliaunya sudah langsung menghakimi mau ikut partai politik Iya. gitu ya. Tapi ya udah saya diem aja. Akhirnya saya berhasil ke Bangkok waktu itu untuk dua semester ya. Saya lupa akhirnya dapat. Kayaknya saya dapat dari dosen yang lain yang sama-sama profesor waktu itu ya. Saya dapat dari dosen yang lain, udah. Terus, nah, saya saya tidak mengatakan kepada Bapak eh, eh, bahwa perbuatan Bapak itu menyakiti saya. Harusnya begitu ya. Harusnya kita Iya. menyampaikan. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, ke senior kita agak susah ngomong, tapi ke teman, mungkin teman seangkatan kita masih bisa bilang, ya kan, lu jangan gitu dong, aku kan nggak enak, segitu ya. Tapi ketika sama profesor gitu kan agak susah. Tapi pengalaman ini selalu saya ceritakan ke orang-orang, gitu Iya. ya, ke orang-orang. Jadi saya berharap cerita saya ini sampai ke beliaunya dan beliaunya masih ingat kalau dulu pernah begitu ke Oh, saya. gitu. Jadi tidak langsung, tapi mungkin akan sampai dari orang lain gitu ya. Tapi kemudian ya lihatlah bagaimana apa yang dia katakan itu tidak menjatuhkan saya Iya. gitu ya. Saya malah mencari orang lain, siapa kira-kira yang mau memberi rekomendasi untuk saya, supaya saya bisa ikut program itu gitu ya, program selama 1 tahun, 2 semester. Hmm, 2 semester, dan saya berhasil. Dan dari situ mulai ikut kegiatan-kegiatan lain dan saya berhasil. Iya. Nah, begitu. Jadi eh, kata-kata yang disampaikan itu tadi ya saya jadikan ini aja. Saya jadikan bahwa oke, beliau tidak percaya dengan saya, tapi ada orang lain yang percaya dengan saya. Begitu. Jadi jangan biarkan ucapan orang lain itu membuat kita jatuh, kita down, semangat kita down. Jangan begitu. Jadikan itu cambuk. Tunjukkan, buktikan bahwa saya bisa walaupun tidak dengan rekomendasi Anda. Seperti Iya, itu. jadi yang dikatakan Bu Sandra tadi bahwasanya ketika ada orang yang berkata ya, menyakiti kita, kita jangan sampai terbawa kata-kata tersebut sehingga menyebabkan kita rendah diri atau merasa rendah ya, sesuai apa yang dikatakan. Nah, selanjutnya Betul. gitu. Nah, untuk mahasiswa sendiri kan banyak ya Bu ya, di dalam kelas itu berbeda-beda, bahkan ada yang aktif ataupun yang tidak aktif. Nah, mungkin ada beberapa mahasiswa yang merasa malu atau minder saat presentasi ataupun bertanya pada dosen, mungkin atau dengan temannya. Nah, mungkin di sini Bu, saya menanyakan bahwasanya bagaimana cara agar mahasiswa itu eh, percaya diri untuk bertanya gitu. Namanya juga kuliah ya. Kuliah itu belajar. Tidak ada orang yang langsung berhasil. Oke. Semuanya lewat proses. Ya. Nah, kuliah itu bagian dari proses. Jadi ambil kesempatan itu, gitu. Ambil kesempatan itu untuk kamu belajar. Masalahnya adalah, masalahnya adalah sering sekali kita malu bertanya karena takut diketawain Iya. teman-teman, Iya. gitu kan? Eh, Malu karena takut diketawain teman-teman. Akhirnya kita nggak bertanya. Gitu. Nah, kalau saya kira
semua dosen itu akan senang sekali kalau mahasiswanya bertanya. Karena balik lagi, itu adalah proses. Jadi udah deh kalian gitu ya, mahasiswa-mahasiswa, coba saja bertanya. Tidak apa-apa. Kalau tidak memulai, kapan lagi? Nggih. Gitu kan? Makanya perlu ada misalnya nih Himasos nih, buat kegiatan diskusi, nggak usah formal-formal sekali, informal saja. Karena masuk kelas itu sudah ruangan formal, Nggih. besar dengan begitu banyak orang. Lah, mahasiswa yang jarang, boleh dikatakan jarang berada dalam lingkup ruang-ruang diskusi, tiba-tiba dia harus meloncat berada di ruangan yang besar dan di ruangan formal. Nggih. Nah, itu kan mulai muncul tuh nggak Iya. nyaman gitu ya. Nah, coba buat ruangan kecil informal sehingga kalian itu biasa untuk bertanya, ya kan? Di ruangan kecil informal itu kan kita mulai berlatih untuk bertanya, menanyakan sesuatu. Ada artikel dibaca, tanyakan sesuatu. Nah, dari latihan-latihan itu, maka ketika berada di ruangan besar, formal, dan ada dosennya di situ, maka insecure itu udah nggak ada lagi. Kalaupun tidak ada, tapi setidaknya percaya diri sudah muncul gitu. Jadi ambil langkah kecil dulu sebelum masuk ke langkah yang besar. Ya. Jadi yang dikatakan Bu Rosnida tadi bahwasanya ketika kita ingin percaya diri dalam sebuah forum, kita bisa membuat forum kecil dahulu secara informal. Nah, dengan diskusi-diskusi kecil tersebut, kita bisa belajar bahwasanya untuk bertanya dalam diskusi tersebut, sehingga kita ke dalam kelas, Iya, kita betul. bisa percaya diri dalam menanyakan pada dosen atau teman yang lain. Nah, selanjutnya Bu, banyak kan mahasiswa yang memiliki prestasi dan ada yang tidak memiliki prestasi. Nah, banyak sekali mahasiswa juga yang melakukan kegiatan, namun banyak juga yang menemui kegagalan. Nah, misalnya mengikuti perlombaan atau kompetisi, tapi selalu kalah ataupun gagal. Nah, bagaimanakah caranya untuk mahasiswa itu tidak cepat menyerah dalam mengikuti kegiatan ataupun kompetisi, sehingga tidak merasa kapok untuk mengikuti suatu kegiatan atau perlombaan. Ini ya yang nggak enaknya gitu ya. Semua mahasiswa itu selalu berpikir bahwa keberhasilan itu dilihat dari hal-hal yang berbau akademis. Ya, padahal tidak semua orang, gitu ya, tidak semua orang itu punya minat untuk dunia akademis, gitu ya. Kalau misalnya dari kecil tidak dibiasakan membaca, lalu dari mana muncul minat senang meneliti, gitu kan? Nah, jadi kita tahu mahasiswa itu tidak semuanya pengen menjadi peneliti. Nah, oleh karena itu cari kegiatan yang sesuai dengan minatmu. Mungkin minat di seni, mungkin minat di olahraga. Nah, seperti itu. Jangan membandingkan diri kita dengan diri orang lain, karena orang lain punya masa lalu, jadi ada punya sejarahnya sendiri sehingga dia menjadi seperti ini. Kita punya sejarah kita sendiri dari belakang sana sampai kita menjadi sekarang. Nah, jadi kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, makanya saya katakan, kita tuh sering ya ngelihat, aduh aku kok kayak gini ya, aku kok kayak gini. Jadi akhirnya
percaya diri turun. Padahal seperti yang saya katakan tadi, harusnya kita menghargai diri kita dengan apa yang sudah kita Iya, capai. Apa kamu tidak bersyukur kalau sudah bisa J, kuliah misalnya, sementara orang di sana, di luar sana tuh untuk bisa kuliah aja minta benar. ampun gitu. Banyak kesulitan juga tuh. Nah, kan itu jarang Hmm, dilihat kan. Nah, itu dia. Saya katakan dia itu tadi, bagi mereka yang tidak percaya diri dengan kemampuan-kemampuan akademis, maka lihat apa kemampuan Iya, yang lain. Kalau IPK-nya sedikit dalam satu hal, pasti dia punya kemampuan yang lain di luar akademis. Dan itu yang perlu dikembangkan. Jangan buat dirimu menjadi terkungkung hanya berpikir akademis itulah yang nomor satu. Ada hal lain, mau seni, mau olahraga. Nah, itu juga bisa membuat kita bahagia kan? Karena dengan bahagia itu yang buat kita punya kepercayaan diri gitu. Jim. Jadi banyak sekali yang dapat dilakukan ketika mengalami suatu kegagalan. Nah, tidak semuanya itu memiliki kemampuan dalam bidang akademik. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui apa yang menjadi minat pada diri kita. Minat itu entah di seni, olahraga maupun kewirausahaan ataupun lain sebagainya yang memang tidak berada pada ranah akademik. Nah, untuk Brusneda sendiri, apakah pernah Ada merasakan dong, tidak insecure begitu? pasti, pasti. Iya, Ya, samalah kayak mungkin kayak cewek-cewek gitu ya. Eh, eh, apa? iya, Duh, saya kok nggak cantik ya? Lihat kan, iya, lihat. Ini saya kan akhirnya membandingkan diri saya dengan orang lain. Tapi ketika saya, itu kan waktu saya S1 nih, masa-masa usia iya, kalian gitu ya, melihat orang-orang pada dandan, pada cantik. Aduh, iya, aku nggak suka dandan ya. Akibatnya saya nggak cantik. Kan muncul di situ kan. Tapi, tapi seiring berjalan waktu, kan mulai itu muncul pemikiran bahwa lah cantik itu siapa sih yang menilai iya, gitu? Kenapa sih cantik hanya dilihat dari fisik? Kenapa cantik tidak dilihat dari sini gitu? Bahwa misalnya punya wawasan yang luas, punya jaringan pertemanan yang luas, iya, ketika diajak ngobrol nyambung, apakah itu tidak termasuk cantik? Gitu. Jadi pemikiran-pemikiran itu kan muncul seiring kita iya, sering membaca, sering berjalan, seiring iya, usia bertambah, pemikiran-pemikiran bijak itu kan mulai muncul begitu kan. Nah, jadi dulu tuh yang seperti itu, berpikir bahwa aduh saya tidak cantik misalnya, atau nah itu mulai muncul kan, muncul insecure, lalu kemudian ketika apa namanya, hmm, disuruh memimpin diskusi di lingkungan teman-teman Asia Tenggara gitu ya, teman-teman Asia Tenggara. Mulai deh, aduh ini aku bisa nggak ya, aku bisa, mulai muncul itu kan. Nah, untungnya saya punya teman yang baik sekali dari Filipina. Jadi ketika selesai itu acara itu gitu ya, saya memimpin diskusi kecil, lalu teman itu berkata, "Oh, bagus iya, Sari, bagus Sari, tadi kamu memimpin diskusinya bagus sekali." Nah, mungkin mungkin dengan bahasa Inggris kita yang masih patah-patah, mungkin itu tidak memuaskan. Tapi bagaimana dia menghargai usaha yang sudah saya lakukan. iya, Nah, itu mulai muncul, oh berarti aku bisa ya.
muncul kepercayaan diri. Oleh karena itu, kita penting sekali memiliki Oke, teman yang itu tadi, support sistem kita yang mendukung. Bukan orang yang menjatuhkan kita, tapi mendukung apa yang kita lakukan sepanjang yang kita lakukan itu oke, positif. Bukan saja bagi kita, tapi juga buat lingkungan kita. Gitu. oke. Jadi Bu Rusnida sendiri juga pernah mengalami pengalaman insecure itu waktu menjadi mahasiswa. Nah, eh, dulu apa itu yang kata Bu Rusnida tadi bahwa insecure karena kurang cantik menurutnya kan di hadapan orang lain kan. Tetapi Bu Rusnida mengambil sisi positif di mana cantik itu nggak harus dari eh, penampilan, tapi bisa dari pemikiran ataupun sikap dan perilaku. Nah, kemudian selanjutnya adalah apakah ada tips untuk mahasiswa sosiologi nantinya ya bagaimana bahwa percaya diri di hadapan masyarakat? Nah, bagaimana Bu tipsnya untuk berhadapan dengan masyarakat? Setahu saya ya, banyak sekali orang-orang yang Oke, menganggap atas nama mahasiswa itu udah pinter banget, udah hebat banget gitu. Jadi artinya ketika mahasiswa turun ke masyarakat itu ya, tidak berarti harusnya tambah percaya diri dong, bukannya tambah tidak percaya diri gitu. Ya, nah, eh, eh, buat saya ya, andai saya di oke, masa-masa kalian gitu ya, kuliah, lalu turun ke masyarakat, saya akan mempergunakan itu oke, sebagai ajang, sebagai wadah bagi saya untuk kenal masyarakat. Jadi bukan lalu kemudian oke, saya menceramahi masyarakat harus seperti apa, ya. Nah, ketika kamu berada di masyarakat, hidup bersama mereka, tinggal bersama mereka, ngobrol bersama mereka, maka di situ kamu akan muncul itu rasa percaya dirimu. Kenapa? Karena kamu sudah kenal mereka. Kamu sudah kenal, kamu tinggal bersama oke, masyarakat, nginap di rumah mereka, ngobrol bersama oke, mereka. Nah, muncul itu yang namanya trust, kepercayaan. Ya, nah dari kepercayaan itu, oke, maka akan lebih mudah kamu berinteraksi dengan masyarakat. Dan itu akan memunculkan rasa percaya dirimu sehingga kamu akan punya ide. Di masyarakat ini saya ngapain, di masyarakat ini saya ngapain. Pasti awal-awalnya kamu akan merasa oke. Benar, Bu. saya nggak punya keahlian apapun. Nah, muncullah insecure kan. Tapi ketika kamu sudah bersama mereka 2-3 hari, kamu sudah berkomunikasi dengan mereka, nah di situ maka akan muncul tuh rasa percaya diri, muncul ide-idemu, mau ngapain nih dengan masyarakat. Ya, jadi jangan jangan khawatir, insecure itu tidak akan seterusnya. Kamu akan mulai memunculkan rasa percaya diri dari proses-proses yang kamu lewati selama kamu menjadi mahasiswa. Oke. Jadi yang dikatakan Bu Rusnida tadi bahwasanya kita sebagai mahasiswa itu ketika nanti berhadapan dengan masyarakat kita kadang dianggap sebagai orang yang lebih mampu daripada mereka. Nah, tapi kadang kita malah merasa kita lebih rendah daripada mereka ataupun kita kurang percaya diri ketika berhadapan dengan mereka. Nah, oleh karena itu kita harus membangun komunikasi dengan masyarakat yang akan kita terjun atau kita hadapinya nanti sehingga kita akan merasa nyaman dan merasa dapat berbaur dengan mereka sehingga kita dapat menyusun kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, mungkin ada kesan dan pesan Bu ke, dalam podcast kali ini, utamanya untuk mahasiswa Bu. Oh ya, pertama selamat ya, Himasa sudah punya podcast.
bagus, bagus. Jadi bukan Terima cuma kasih. di bagian perkuliahan saja, tapi di luar perkuliahan juga kita bisa belajar sesuatu lewat podcast ini. Yang kedua, pesan saya buat mahasiswa, ayo carilah pertemanan yang memberikan dukungan, support system yang mendukung. Nah, jangan berkumpul dengan support system. Sebenarnya bukan support system sih itu. Gitu ya. Jadi jangan berkumpul dengan yang akhirnya membawa kamu ke arah negatif. Nah, mulai sekarang coba menganalisa, melihat-lihat kelompok atau organisasi atau kegiatan-kegiatan kampus mana yang saya minati, sehingga di situ saya bisa mendapatkan support system yang saya butuhkan, kalian maksudnya ya, yang kalian butuhkan, sehingga kalian bisa melewati masa-masa di universitas dan bisa selesai dengan baik. Tidak harus berarti harus nilai terbaik gitu, karena nilai terbaik itu adalah ketika kamu turun di masyarakat dan kamu bisa berkontribusi di masyarakat, kayak gitu. Mungkin podcast kali ini telah sampai pada akhir podcast, Bu. Terima kasih telah menjadi narasumber dalam podcast kali ini. Mohon maaf apabila kami mengganggu waktu Ibu dalam berkegiatan. Nah, mungkin dapat saya cukupkan podcast kali ini. Terima kasih Bu Rosnida telah menyampaikan banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, utamanya tentang insecure atau ketidakpercayaan diri, utamanya pada mahasiswa. Nah, dan juga diberikan tips-tips bagaimana cara mengatasi insecure, utamanya pada mahasiswa. Terima kasih Bu Rosnida. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya. Terima kasih Bu Ros.